Kembali kita melanjutkan materi minggu lalu, di mana materi minggu lalu kita mempelajari sebagai prasyarat untuk memasuki sifat koligatif larutan, yaitu beberapa konsentrasi larutan. Sekarang kita masuk ke sifat koligatif larutan. Kalau kamu perhatikan di sini, ada larutan HCl. Kita bandingkan larutan HCl 0,1 molar dengan larutan NaOH 0,1 molar. Maka larutan HCl akan bersifat asam, larutan NaOH bersifat basa. Kemudian larutan garam dapur 0,1 molar dan glukosa 0,2 molar. Maka larutan garam dapur dapat menghantarkan arus listrik dan berasa asin, sedangkan larutan glukosa tidak dapat menghantarkan arus listrik dan berasa manis. Larutan HCl 0,1 molar, larutan NaOH 0,1 molar, larutan NaCl 0,1 molar, dan larutan glukosa 0,2 molar. Ini mempunyai jumlah partikel zat terlarut yang sama. Maka keempat larutan ini akan mempunyai sifat koligatif larutan yang sama. Jadi larutan HCl, NaOH, NaCl ini dapat terionisasi membentuk partikel-partikel kation dan anion positif dan negatif. Jika volume masing-masing larutan di atas sebanyak 1 liter, maka HCl 0,1 molar ini mol senyawanya 0,1, NaOH 0,1, NaCl 0,1, glukosa 0,2. Di sini tadi saya katakan HCl, NaOH, NaCl ini dapat terionisasi membentuk kation dan anion. Jadi mol kationnya 0,1, anionnya 0,1 karena koefisiennya masing-masing sama 1. 0,1, 0,1, 0,1, 0,1. Ini glukosa enggak? Dia tidak terionisasi. Jadi jumlah partikelnya 0,2 untuk HCl, 0,2 untuk NaOH, 0,2 untuk NaCl, 0,2 untuk glukosa. Jadi di sini empat larutan ini mempunyai sifat koligatif larutan yang sama. Jadi sifat koligatif larutan adalah suatu sifat larutan yang hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarut dalam pelarut tertentu dan tidak bergantung pada sifat partikel zat tersebut. Makanya di sini keempat tempat senyawa ini mempunyai sifat koligatif larutan yang sama karena jumlah partikel keempat ini sama, 0,2, 0,2, 0,2, 0,2. Seperti saya katakan tadi, apa itu lagi sifat koligatif larutan? Ingat sekali lagi, sifat koligatif larutan adalah suatu sifat larutan yang hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarut dalam pelarut tertentu
dan tidak tergantung pada sifat partikel zat terlarut tersebut. Walaupun ini sifatnya asam, basa, ini rasanya asin, ini rasanya manis. Tapi karena jumlahnya ini tadi sama 0,2, maka keempat ini sama sifat koligatif larutannya. Jadi sifat koligatif larutan ada beberapa, meliputi pertama, penurunan tekanan uap larutan. Kedua, kenaikan titik didih larutan. Ketiga, penurunan titik beku larutan. Keempat, tekanan osmotik larutan. Jadi sebagai pemula untuk sifat koligatif larutan, sampai sini dulu Ibu jelaskan. Kemudian akan kita lanjutkan ke sifat koligatif larutan untuk pertemuan selanjutnya.